Saudara, polisi sudah memeriksa kedua orang tua Dante, yaitu selebritas Tamara Tiasmara, ayah korban Angger Dimas, termasuk juga pelaku Yuda Arfandi. Dan polisi saat ini terus menyelidiki motif sebenarnya dari pelaku. Kita kupas bersama dengan psikologi klinis atau psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Mbak Cassandra, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama kami di Kompas Petang. Mbak Cassandra, kedua orang tua dari Dante ini diperiksa oleh psikologi forensik di Polda Metro Jaya. Apa sebenarnya mungkin yang ingin didapat atau apa tujuannya dari pemeriksaan seperti itu? Pada dasarnya psikologi forensik itu adalah sebuah cabang ilmuwan yang memang ditujukan untuk membantu dalam proses pengadilan dan peradilan. Nah, dalam hal ini ketika diminta untuk melakukan pemeriksaan di dalam sebuah kasus yang kita sedang bahas saat ini adalah kasus pembunuhan, tentu diharapkan bahwa hasil laporan dari psikologi forensik ini bisa membantu membuat terang perkara. Nah, perkara ini bisa menjadi lebih jelas, lebih diketahui terutama dalam hal motif, lalu kemudian juga mungkin ada aspek-aspek lain seperti misalnya resiko keberbahayaan, dan yang paling penting adalah kompetensi untuk menjalani pemeriksaan, dan terutama adalah juga bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang psikodinamika kasusnya. Ya, bagaimana kasus ini misalnya tadi sudah disebutkan ada pembunuhan, hilangnya nyawa. Nah, bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini memiliki kelayakan untuk misalnya diperiksa, untuk dalam kaitannya dengan kasus ini apakah bisa ditemukan motif, apakah memang bisa ditemukan bukti-bukti, apakah yang bersangkutan itu sebagai tersangka atau sebagai saksi atau sebagai korban. Oke, apakah Mbak Cassandra dengan pemeriksaan seperti itu bisa juga mengungkap keterlibatan pihak lain di situ? Betul, karena sekali lagi bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini kan adalah memeriksa profil psikologis. Nah, di profil psikologis ini juga bisa menggali aspek-aspek yang tadi saya sebutkan, terutama yang jelaskan kompetensi untuk menjalani proses hukum, ya. Nah, itu ada aspek intelijensi, ada aspek emosi, aspek kepribadian, lalu kemudian motif apabila ternyata ada indikasi keterkaitan sebagai tersangka pelaku. Nah, dalam hal ini tentu berbagai data, informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan itu bisa digunakan oleh pihak kepolisian untuk semakin membuat terang perkara. Oke, Mbak Cassandra, ini kan ada fakta lain yang juga diungkap, yaitu kalau ternyata Mbak Cassandra, ini kan ada fakta lain juga yang diungkap bahwa 5 hari sebelum kejadian kematian Dante itu, ini sang ibu Tamara Tiasmara bersama dengan kekasihnya itu sempat ke kolam itu. Informasinya sih ia datang ke situ untuk ngecek suhu, fasilitas dan lain sebagainya. Itu hal yang lazim tidak dilakukan. Saya kira kita tidak perlu membahas soal lazim atau tidak lazim, karena masalah psikologi forensik ini itu mengukur bukan soal kelaziman, tetapi soal ketika seorang kehilangan nyawa sebagai korban ini, lalu bagaimana keterkaitan antara korban dengan orang-orang di sekitarnya, siapa yang bisa menjadi saksi, siapa yang ada kemungkinan untuk menjadi tersangka pelaku. Nah, itu yang harus dijelaskan. Tapi kita tidak menjelaskan soal kelaziman dia datang atau tidak, lazim atau tidak, itu kita tidak menjelaskan dari sisi itu. Tapi kalau misalnya hal seperti ini terjadi 5 hari sebelum kejadian, datang ke sana menengok, mengecek, katanya sih mengecek suhu, mengecek fasilitas sebagainya, apa yang Anda baca dari sikap seperti itu? Mohon izin, sebagai seorang psikolog forensik, terutama saya psikolog klinis dan forensik ya. Nah, dalam hal ini untuk bisa memberikan pendapat itu harus ada pemeriksaan secara menyeluruh, ya. Nah, saya tentu tidak bisa dimintakan pendapat di luar pemeriksaan resmi. Nah, terutama apabila ternyata rekan-rekan kolega-kolega psikolog forensik saya lain juga sedang bekerja di dalam proses ini. Karena saya yakin dan saya sudah dengar juga, saya juga mengetahui bahwa rekan-rekan tim psikolog forensik dari Asosiasi Psikologi Forensik sudah dilibatkan dan sekarang sedang bekerja untuk menggali berbagai temuan-temuan yang mungkin bisa digunakan untuk membuat terang perkara, gitu ya. Nah, saya tidak bisa memberikan pendapat, ya, apalagi ketika pendapat itu tidak didasarkan oleh sebuah pemeriksaan lengkap. Nah, dalam hal ini pemeriksaan lengkap sangat mutlak diperlukan, tidak hanya kepada
orang-orang terkait, dalam hal ini bisa tersangka, korban juga atau saksi, tetapi juga terhadap data-data kolateral yang lain. Jadi misalnya ada visum, ada data digital, ada mungkin keterangan dari orang-orang sekitar, baik yang berada di lokasi pada saat itu ataupun tidak. Oke. Mbak Cassandra, begini, apakah juga dalam misalnya tes yang dilakukan oleh psikologi forensik atau tes kejiwaan itu juga menangkap perilaku misalnya dari mereka yang terlibat di dalamnya dalam kasus duka ini, perilaku mereka setelahnya dan lain sebagainya itu juga ditangkap Ya, tentu ditangkap, semuanya akan diperiksa, diassess, dianalisa, dan dipastikan bahwa memang ada keterkaitan dari berbagai perilaku tersebut dan tentu saja dikaitkan dengan motif lalu kemudian sampai dengan adanya hilangnya nyawa korban itu. Oke, baik. Jadi berarti artinya dari pemeriksaan psikologi forensik motif juga nanti bisa didapat juga gitu ya Mbak Cassandra ya? Betul, betul. Baik, jadi baik. sekali lagi bahwa kita sudah ketahui tersangka pelaku yang saat ini berada di kolam yang sama itu sudah diperiksa, lalu kemudian sekarang ibu dari korban juga diperiksa, itu tentu saja diharapkan nanti bisa memperoleh data-data yang lengkap untuk bisa memperjelas posisi sebagai korban atau mungkin ada indikasi korban tidak langsung ya dari ibu dari korban begitu ya. Oke, baik. Lalu atau juga ada indikasi-indikasi lain. Oke, baik Mbak Cassandra Putranto, ahli psikologi klinis forensik ya. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Mbak.